habis hajatan katanya. Mau nanya. Silakan. Serem amat, suaranya kayak hantu. Pelan nih. Soalnya di sini sepi gitu. Dasar deh, menakutkan. Nanti ada yang lebih Pak Guru. Pak Guru lagi minum. Udah diam dulu. Ya silakan, saya dengar. Silakan. Ini udahlah jangan ketawa ini. Apa ini itu saya mau tanyakan zikir itu lagi Pak Guru yang selepas sholat hajat itu kan apa niat yang pertama itu di selepas yang dikalamkan yang 7 itu ya kan di situ. Niat yang pertama itu untuk diri kita, ya. Mungkin kita ada masalah dengan ekonomi, ya, atau masalah dengan kerjaan atau masalah dengan yang lainnya. Itu yang kita niatkan, ya. Kita niatkan itu ya harus sampai ke dalam, ya. Harus kita sampai ke, artinya kita bermunajat ke dalam diri kita, ya. Bermunajat di dalam diri kita. Yang niat kedua itu apa yang kita lakukan tadi, ya, atau kita membesarkan kodrat yang kita jadikan, artinya zikir ini sebagai kodrat, artinya membesarkan kodrat dalam diri kita. Itu niat yang kedua, ya. Kayak gimana Bang Alan? Posisinya itu yang saya mau tahu itu. Munajat. Iya, tapi setelah itu apa kan ada adabnya dulu kan memanggil yang astagfirullah wa atubu ilaihi 4 kali, terus astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Itu kan apa sehabis itu kan baru munajat. Iya. Ini udah selesai sholat ya. Ya. Terus yang kedua itu Al-Fatihah. Iya. Iya, munajatnya. Ini zikir apa nak? Iya, munajat itu ditempatkan niat itu di munajat. Namanya. Bismillahirrahmanirrahim, yang itu ya. Itu dia tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang itu. Bukan yang ke habis sholat hajat kan disuruh jangan Putus-putus. Jangan macem-macem ya. bersuara. Astagfirullahalazim. Ilaha illallah. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Terus kata Bang Yuda ini kalau amalkan yang ini itu yang saya ingat. Mungkin Bang Alam yang kita tanyakan la ilaha Allah, bukan itu? Setelah itu Bengalan. Dan itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu munajatnya setelah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin, amin.
Datumu munajatnya di situ kan. Apa yang kita munajatkan, yang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang 7 kali di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu sampai 7 kali. Baru kita mengingat apa yang kita hajatkan. Apa yang kita mengingat, apa yang kita hajatkan yang pertama tadi. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya an. Artinya kita membawa Al-Fatihah dalam marifat itu Bangalan. Anak pula budak nih. Ada lagi pokoknya nanti deh kira. Nanti deh saya kirimin, ada itu saya. Jadi saya ini berapa sih zikirnya yang ada ya-annya yang dikasih tahu sama Kak Nepi. Dulu dia pernah dapat tapi katanya nggak ada ya-annya. Ini ada tambahan ya-an kata Kak Nepi dulu. Ini yang saya paham. Terus ada itu pokoknya nantilah saya kirimin di WhatsApp. Enggak, masalahnya ini judulnya apa? Karena saya ini bang. Karena apa? Kata Bang Yuda, nanya nggak ada judulnya. Judulnya supaya mengingat apa ya, lebih apa untuk zikir itu 12 tingkatan macam-macam. Untuk ya. Terus makanya Izabul Ghaib zikir itu macam-macam ya, 12 tingkatan. Apa judulnya ya, saya pun tidak tahu ini. Cia. Oh, mengagungkan kebesaran Tuhan. Yang kedua itu. Pokoknya posisinya yang kedua itu membesarkan. Kita habis lagi sholat ini ya, kita sholat munajat ya, kita sholat munajat 2 kali. Sholat pertama apa yang kita mau kehendaki, apa yang kita mau inginkan ya. Sholat rakaat kedua apa yang bagaimana yang kita artinya niatkan, ini adalah yang kita jalankan sekarang ini, yang kita ibadahkan sekarang ini, seperti zikir tadi ya. Itu yang kita niatkan. Setelah itu kita duduk ya, kita bermunajat di situ sahabat beriman ya, bermunajat bagaimana kita sudah mengucapkan wa atubu ilahi, atau itu sebenarnya sama dengan bermunajat ya. Kalau kita tidak artinya kita tidak hafal ya, kita bermunajat bagaimana tentang bersalam, itu kan bersalam ya, bersalam. Habis bersalam baru kita mengucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah gerobak kita ya, gerobak kita untuk membawa ini kendaraan ya, untuk pergi ya, untuk pergi berhadapan dengan Allah, dengan jabarnya tadi deh, di alam Jabarul ya. Kalau dia sudah memperjalankan berarti sudah di alam Jabarul tuh. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini 7 kali ya, sudah 7 kali kita fokus apa yang kita inginkan tadi. Kita fokus apa yang kita inginkan dari yang awal tadi, apa yang artinya mau inginkan Bang Alan. Mungkin saya ada urusan yang belum bisa diselesaikan ya, kita itu yang pas kita langsung fokus di situ ya, baru kita lanjut sampai waladdallin amin, baru kita baca baru kita lanjut ya-an ya. Bismillah tadi ya-an juga ya. Ya-an itu ya, am ta'alahim, an itu dalam diri kita, ya-an sama dengan yasin ya. Gitu ya, an ini memanggil diri kita yang ada di dalam diri kita, itu yang am ta'alahim. An itu batin kita yang terlihat atau batinnya Allah yang tidak terlihat, dan am adalah batin Allah yang terlihat atau jasad kita.
Nah, makanya dipanggil ya'an. Al-Fatihah itu kan artinya kodatnya ya'an, artinya kodat sifat perjalanan Allah dalam diri manusia. Nah, jangan sampai kau sekian hakikat saja kau paling awet dan kering, harus sampai ke kau terobos. Maksudnya apa ini nonem nih? Apa ini? Saya belum tahu caranya ini. Saya mau praktekkan ini yang apa zikir wadi, mani, wadi, madi. Apa ya? Satu-satu Juga aja. Madi, Nggak langsung empat. madi. Iya, nanti saya mau tahu dulu caranya ini dan nanti ya. Nah, apa ini sholat hajat juga ya? Bagusnya itu lewat sholat hajat, ya. Ini mungkin nonem dia menceritakan tentang jangan sampai kau cek hakikat saja, kau paling awet dan kering terus sampai kau terobos apapun. Ini bukan hakikat, ya. Ini kita sudah di atas hakikat, ya. Ini bukan iman. Apa itu duduknya sudah yang diilmu. berubah kan? Suaramu mentul-mentul. Coba ngomong lagi. Kayak gimana? Halo. Apa sehabis sholat hajat itu yang zikir wadi madi manikam itu sehabis sholat hajat duduknya nggak berubah itu sambil dari 1 sampai 4 ya Bang Yuda di situ ya. Iya. Pokoknya yang Katanya bagus itu, Bang Yuda harus diurutkan 1, 2, 3, 4. iya bagusnya itu habis sholat hajat. Kalau tidak itu habis sholat isya, ya badal isya. Nah itu yang paling bagus tuh. Oh. Kalau kita mau sholat hajat ya lebih bagus sholat hajat, ya. Badal isya juga bagus. Nah itu makomnya ya. Yang paling bagus tuh sholat hajat atau sholat badal isya itu, ya. Kalau kita mau habis sholat maghrib seharusnya habis sholat badal isya. Itu bagus sekali sahabat beriman, ya. Tempatnya artinya jam-jam sedemikian bagus sahabat beriman, ya. Waktu-waktu sedemikian bagus sekali untuk kita berzikir kepada Allah. Ada pokoknya banyak, ya, 12 tingkatan, ya, zikir tuh, ya. Tergantung dari makom kita, tergantung dari ilmu kita, ya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu memperjalankan, jadi yang tidak diperlihatkan itu hanya keakuan kita, sahabat beriman, ya. Nanti akan diperlihatkan itu hanya keakuan kita. Nanti besok malam lagi berubah, ya. Saya hanya ini, saya jujur saja dalam lubuk hati, ya. Saya masih dalam posisi potensi subhanallah, ya. Subhanallah. Sampai saya merasa di situ saya tidak memiliki. Sampai saya merasa hati kecil saya ini tidak memiliki zohir itu. Ya, sampai saya tidak memiliki, sampai saya di situ merasa tidak ada lagi. Ya, udah sampai ya udah. Nanti besok malam lagi kalau udah sampai. Ya, nah, udah sampai itu bagaimana? Sudah tidak merasa memiliki siapa yang duduk. Sudah tidak merasa memiliki siapa tubuh itu. Itu sudah sampai itu. Nanti besok malam lagi, ya ulangi lagi. Subhanallah. Sampai benar-benar ini tidak lagi merasa memiliki. Ya berhenti. Tidak perlu banyak. Tidak perlu kita panjang-panjang. Tidak perlu kita berjam-jam sampai kita berkeringat. Ya, tidak perlu. Ya. Nah, gitu. Yang penting udah sampai ya nanti akan terbiasa ya sahabat beriman, ya. Makanya kenapa saya tidak tentang bagaimana zikir sir, ya, zikir rohani, zikir nafas, ya.
saya artinya kan ya bagaimana ya, artinya ya kalau kayak macam orang yang mau sudah tua-tua ya silakan ya, tapi kalau kita masih muda-muda begini, subhanallah dulu ya. Nah gitu. Saya ngelihat ibunya Bang Yuda aja umur berapa? 94 ya Bang Yuda, mamanya Umi. Mau masuk 80-an. Oh 80. Beliau aja 80 masih zikirnya subhanallah. Jadi aku ngikutin Umi. Masa Saya juga. Terus ada teman saya, besti saya ini Haji Neni di bawah saya ini, ya Mbak Allah, suka telepon saya kasih itu, kasih subhanallah. Ya Kak Neni ya. Nah, bagaimana kalau diri kita ini artinya sudah mampu memuji diri kita, sudah kita mampu tidak menyalahkan orang lain, ya, sudah tidak mampu kita membenarkan diri kita, keakuan diri kita, hanya membenarkan keakuannya, tidak mampu lagi kita menyalahkan diri kita, tidak mampu lagi menyalahkan orang lain. Nah, berarti di situ kita sudah artinya mampu membersihkan diri kita dengan memuji tadi sahabat beriman ya. Subhanallah, 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 subhanallah ya. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ini pembersihan kolbu ini tingkatannya ya, pembersihan kolbu. Ya ini pembersihan kolbu Bang Alan ya. Nah, Ya mulai sekarang itu dulu deh. Maaf. iya makanya kita Belum pelan-pelan ada aja. puasanya itu, kalau bisa seminggu sekali Iya. apa 2 kali. Ada puasanya kalau kita 3 hari, 2 hari ya. Sebisanya. Jadi enggak ini ya. Dulu abang Maka Yuda itu suruh ada itu lemnya. juga dulu. Setiap Dulu abang Yuda Iya. suruh itu juga dulu. Tapi Iya. dikasih zikir-zikir ini lagi. Nah jadi saya Iya kan tertarik. kita ini kan di sini kan banyak yang mendengar Bang Alan, bukan cuma kamu doang. Ya mungkin ada yang sudah sampai lebih dari saya atau mungkin lebih dari Bang Alan ya, untuk memakai zikir itu. Ya makanya yang dikatakan mensiarkan itu, ya bagaimana artinya kita tidak mensiarkan cuma cukup 1 orang, bagaimana yang mau menerima. Ya, kalau kita mampu melaksanakannya silakan. Ya. Nah, kita hanya cukup menyampaikan kalau memang sudah sampai kedudukannya di zikir itu, Allah, Allahu, ya silakan. Ya gitu. Nah, gitu ya. Kalau kita belum mampu, sahabat beriman ya, kalau kita belum mampu ya sebaiknya kita tafakur dulu ya, tafakur. Kalau sudah tafakur ya taharub, memperjalankan ya. Taharub itu memperjalankan. Kalau sudah zikir itu sudah mengodimkan diri sendiri, sudah menghilangkan diri kita sendiri ya. Itu zikir itu namanya ya. Kalau bertaharub itu memperjalankan, tafakur itu membersihkan kolbu kita ya, membersihkan kolbu kita dulu ya, sudah bersih ya. Ya mungkin butuh berapa minggu atau mungkin berapa bulan ya, butuh proses dalam diri kita. Kenapa? Ya Allah akan memberikan petunjuknya sahabat beriman. Allah akan memberikan satu tanda ya. Kok ada yang berubah dalam diri saya, kok ada yang begini dalam diri saya, itu satu tanda tuh. Ya kita sudah melaluinya apa enggak, kita masih proses di situ apa enggak ya. Contohnya nih ya, minta maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang ya, kok saya masih melakukan zikir tapi saya masih ada sifat iri sama orang lain. Nah itu masih ada hadas tuh ya, masih ada hadas dalam diri kita. Berarti kita harus kembali ke subhanallah tadi, tafakur dulu ya. Tafakur membersihkan kolbu kita, berarti masih ada setitik hadas. Makanya ini harus benar-benar suci ya, harus benar-benar suci dulu sahabat beriman ya. Kenapa? Tuhan kita ini maha suci ya. Kalau kita masih ada hadas ya nggak nyambung dengan Tuhan ya, nggak nyambung kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan maha suci ya, kita itu nggak suci, kayak gimana tuh? Nah, jadi mungkin butuh proses ya, nggak apa-apa. Kalau memang butuh proses 1 tahun ya nggak apa-apa ya, butuh 2 tahun ya nggak apa-apa. Namanya juga orang mensucikan diri ya, sampai benar-benar keakuan kita ini lenyap sahabat beriman ya. Nah kalau sudah lenyap berarti kita sudah masuk di dalam makom taharub, memperjalankan ya.
tazakur juga ada, ya tazakur, taharuk, banyak sahabat beriman. Zikir, tafakur, banyak. Ya. Kalau kita sudah mampu membersihkan diri kita, Bang Alan, ya, dengan taharu batin tadi, ya, itu kita mau berjalan di mana, di zikir di mana aja, di izabul goib itu di mana aja, 12 tingkatan itu di mana aja, Allah kah, di mana kah, ya, itu mau saja. Kenapa? Wadahnya udah bersih. Wadahnya udah bersih. Wadah kita sudah bersih, maupun kita mau kemana, zikir mana dulu nih? Ya, zikir sakaratul maut kah? Atau zikir nafas kah? Gitu. Allahu banyak tingkatan zikir itu, ya, banyak sebenarnya, tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari diri kita, ya. Itu Bang Ra, sepatu naik. Jadi saya masih di makom tafakur, ya, masih di makom tafakur. Tafakur itu kan, itu kan ibadah, ya. Ta itu ibadah, ya. Fa itu batin, ya. Kur itu memperjalankan, ya. Tafakur artinya kita membersihkan bagaimana, artinya batin kita ini, kalbu kita ini, sahabat beriman, ya. Nggak mau naik itu Bang Ra. Jadi saya hanya menyampaikan zikir-zikir tersebut, Bang Alan, ya. Mungkin Bang Heri udah mampu, ya, mungkin Bang Penatua udah mampu, mungkin Mbak Eneni udah mampu, Bang Rental, Abah Rental mungkin udah mampu, ya. Gitu. Karena apa, ya? Karena pemahaman itu bukan Bang Alan saja tujuannya, ya. Semua kita di sini tergantung dari makom kita tadi, derajat kita, ya, tergantung dari derajat kita. Oh, ini makom saya sudah disir nih, berarti saya harus zikirnya di zikir, zikir rahasia, tanpa mengkalamkan, ya. Berarti zikirnya zikir nyawa, zikir nafas, ya, atau zikir ruh, gitu, ya. Itu zikir sir namanya, zikir ruh, ya, atau zikir nafas. Itu Bang Kalau masih sepatu ada pertanyaan Bang Pak Guru. Dulu pernah Apa berzikir. Dulu pernah berzikir, di dalam dada itu ada kata aku gitu, tapi berbeda dengan keakuan saya. Di dalam diri dia itu aku. Iya, sebenarnya kan makanya kita harus bagaimana dada kita ini kan, dada ini kalau dalam alif dalam apa, mim ha mim dal, ya, dada, ya, dada tempat markuba jantung atau tempat kolbu, ya, kolbu kita, ya, kolbu hati, ya, hati. Ada segumpal darah dan daging di situ, ya. Ini kolbu, ya, di posisinya di markuba jantung. Makanya jantung ini setiap dia berdetak 24.000 kali dalam per hari, ya. 24.000 kali dia dalam 24 jam. Makanya syahadat itu 24, ya. Jadi kita di situ diwajibkan untuk bertuhan dalam 24 jam. Karena jantung ini setiap dia berdegup ini dia menyebut, ya. Ya, Allah, 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 ya, atau aku. Itu dia, ya. Ya, makanya kita harus berbiasakan, sahabat beriman, ya. Jadi bagi yang menjalankan, ya, saya cuma hanya memahamkan, ya, tapi jujur saja dalam lubuk hati saya masih di dalam makom tafakur, ya, masih di dalam makom tafakur. Kalau saya lagi berzikir di makom tafakur, saya masih mentaharukan diri saya, ya. Sahabat beriman. Jadi kalau ada orang tua-tua di sini, orang-orang yang sudah 60 mungkin 70-an, ya, silakan yang zikir-zikir sir itu, ya, zikir-zikir ruh, ya.
Dulu pernah jalankan saya nomor 40 itu. 38 kalau nggak salah, 38 tahun. Terus kembali lagi ke itu. Kan nyoba-nyoba. Jadi zikir itu yang ya lanjutkan Evi. Semua yang dikasih mursyid dicoba gitu, seperti apa ininya, seperti apa. Lanjut Pak Guru, udah begitu Iya, sama halnya saya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana 12 tingkatan zikir ya. Ya, jadi mungkin ada yang mampu, ya silakan ya sahabat beriman. Begitupun saya juga memperjelaskan bagaimana kita memperjalankan diri kita dalam keinsanan Allah. Apakah kita sudah mampu di sini? Nah, karena apa? Ya sesuatu apa yang saya pahamkan artinya itu kita harus jalani sahabat beriman. Jadi afdolnya zikir itu bagusnya kita lagi puasa ya. Makanya kalau lagi bulan Ramadan itu ya kita harus banyak berzikir. Ya, berzikir. Iya. Kalau kita keluar dari rumah ya kita berzikir dengan mengingat. Ya. Berzikir dengan mengingat. Ya, mengingat Allah itu, ya. Kalau kita sudah pulang kerja ya kita berzikir dengan bagaimana kita lagi duduk. Ya, duduk di situ. Itu zikir subhanallahnya itu dikalamkan ya Bang? Tidak dikalamkan. Disirkan kan itu Bang. Iya, disirkan. Kalau dikalamkan itu ucapan. Jadi johir kalau bilang. Berarti di dalam hati dong subhanallah. Iya, dalam hati yang dikatakan munajat tadi. Ya. Terus kalau Saya bisa sudah itu ulang-ulang. matanya juga tertutup ya Bang Hamolo. Iya, bagusnya juga mata tertutup, lebih bagus juga mata tertutup. Bagus lagi tak ada lampu. Nah, Jadi kalau bintangnya jatuh banyak benar tuh. kawan. Iya. Karena itu benar dia apa yang dia Itu ngomong. ada bintang bertaburan sekarang, masya Allah, kelihatan. Jelas warna-warninya. Makanya dikatakan basiro itu kan gelap ya, gelap atau hitam atau sukun. Makanya Islam itu dominan dengan warna hitam. Nah, itu zatnya marifat. Ya. Nah, zatnya marifat, ya, basiro. Ya, gelap. Makanya saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu kita menutup mata, ya. Wasyhadu anna Muhammad baru kita membuka mata. Berarti sudah kita ainul basiro, memandang dengan artinya dengan terang, ya. Dapat. Ana dapatkan bun. Dapat kan Bun, dapat. Tapi dia itu suka. Jadi dia tuh kalau tetangganya, temennya panasan dia, suka kepo. Terus tetangganya dimarahin apa? Kan kita tuh harusnya jadi penonton yang baik dan budiman. Iya. Nggak usah terpaut dia pahami apa. Kalau nggak sesuai ya kita doakan aja. Moga jadi baik, jadi bagus. Enggak, dia ikut-ikut berantem. Makanya jangan, namanya salah dia aja. Jangan usah marah, usah baik aturan. Jadi kalau kita mau berzikir itu afdolnya kita berpuasa, ya. Nah, kalau saya itu jujur ya, saya belum bisa 4 hari, ya. Kalau kita memikir dengan akal, nggak mungkin nggak bisa makan 2 hari 2 malam, ya. Nah, kalau kita memikir dengan akal itu mustahil, ya. Tapi nggak mustahil bagi Allah. Itulah perjalanan 7 pemuda dalam surat Al-Kahfi. 350 Ya. tahun. Berarti Bang Yuda udah 3 hari ya, subhanallah. Iya, udah 3 hari, alhamdulillah, ya. Masya Allah. Nah, tapi tidak Makannya cuma subhanallah itu, Alan. Iya, tapi tidak setiap hari ya. Ya kadang-kadang 2 bulan baru lanjut lagi, ya. Nah, yang lainnya itu tanpa berpuasa, ya. Yang lainnya itu tanpa berpuasa. Kalau berpuasanya itu ya palingan 1 bulan atau 2 bulan sekali, ya. Nah, makanya puasa itu ya begitu hakikatnya. Puasa itu sebenarnya kayak gitu, ya.
Hakikatnya makanya puasa ini diturunkan artinya rukun dan syaratnya sebagai bagaimana kita menahan lapar dan haus. Ya, yang kita puasakan apa? Yang kita harus mengenyangkan adalah zikir. Nah, jadi kita tidak fokus di perut. Ya, tidak fokus di perut, tidak kita merasakan lapar tadi. Ya, hanya kita berfokus kepada batin kita, apa yang kita zikirkan. Nah, inilah yang membuat makanan kita, ya, yang membuat kita menjadi tidak lapar, tidak haus. Kalau kita masih merasa lapar, ya, masih jam 3 udah lapar, nah itu berarti kita hanya puasanya fokus di perut. Kelihatan kita, jam 3 itu udah, udah ramai tuh takjil tuh, pokoknya udah antri. Ya, nah ini puasa-puasa yang fokus di perut. Ya, nah gitu sahabat beriman ya. Jadi jangan kita menjadikan artinya satu nafsu ya. Nah, makanya puasa ini sudah diwajibkan untuk orang-orang yang sudah amanah, yang sudah tahu kebenaran dalam puasa itu. Bukan ditujukan untuk seluruh umat muslim tidak puasa ini. Ya ayyuhallazina amanah, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaihim kusyam. Hai orang-orang yang sudah amanah. Bukan hai orang-orang Islam. Hai anak-anak dan orang tua, tidak. Hai orang-orang yang baik, tidak. Hai orang-orang yang sudah amanah, yang sudah tahu kebenaran dalam puasa. Sesungguhnya artinya dirikanlah puasa sesungguhnya bagaimana artinya orang-orang yang terdahulu telah mendirikannya atau menjalankannya. Ya. Nah, menahan lapar dan dahaga itu rukun dan syaratnya, itu amalia, yaitu zohir. Ya. Yang kita mengenyangkan apa, yang kita puasakan apa di situ. Yang kita puasakan adalah keakuan diri kita, yang kita kenyangkan adalah ruhani kita dengan zikir tadi. Nah, ya, rukun dan syaratnya itu lapar dan dahaga, itu aja ya. Tapi jangan cuma sampai di lapar dan dahaga. Ya, mampu enggak hati kita ini tidak terlintas oleh keakuan diri kita? Mampu enggak? Harus mampu biar kita mendapatkan kadarnya Allah atau yang katakan Lailatul Qadar. Ya, kadarullah atau kadarnya Allah, kesadarannya Allah. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan kesadarannya Allah, nanti kita habis puasa tadinya alim banget ya, tadinya baik, tadinya kayak bagaimana gitu ya, kelihatan alimnya. Tapi lepas bulan puasa, balik pula tuh di perbuatan maksiat. Ya. Nah, jadi kita Idul Fitri ikut-ikutan pula dia itu, ya, ikutan pula dia itu. Ya, apa yang difitrikan, apa yang difitrokan. Kalau kita tidak mendapatkan kadarnya Allah itu, Lailatul Qadar, apa yang kita fitrokan, apa yang kita serahkan 7 itu kepada Allah. Makanya takbirnya 7. 7 yang kita serahkan. Kalau kita sudah serahkan, sucilah kita. Inilah diri yang fitro. Inilah yang fanafila, yang tidak berhadas, tidak bertulang, tidak berdaging. Ya, tadinya masjid sampai 10 saf, 20 saf, kadang-kadang nggak muat masjidnya ya, sampai saya kadang-kadang tuh sholatnya di luar, ya, saking ramainya. Tapi lepasnya Ramadan, masya Allah, mau 5 orang aja itu susah. Jadi kelihatan orang yang ikut-ikutan dengan orang yang benar-benar kelihatan. Ya. Makanya Allah katakan, ya, diturunkan Lailatul Qadar itu tidak lebih dari 3 orang dan tidak kurang dari 3 orang. Ya bayangkan, masa Allah, dalam satu bumi cuma 3 orang sahabat beriman. Ya. Mungkin ikhlas kita ya nggak sampai kepada ikhlas kepada Allah. Jadi yang lain ngapain?
Jadi kita itu artinya yang cuma ngapain kita ikut-ikut Idul Fitri itu? Apa yang kita idulkan? Apa yang kita fitrokan? Apa yang kita idolkan di situ? Makanya 7 takbir itu bagaimana kita memulangkan sifat yang kita selama ini merasa memiliki, itu yang kita pulangkan. Allahu Akbar. Ya Allah, aku telah serahkan pandanganmu yang selama ini kau menumpangkan pandanganku terhadapmu. Allahu Akbar. Ya Allah, selama ini kamu telah menurunkan pendengaranmu, bagaimana aku menumpangkan pendengaranku kepadamu. Itu yang kita serahkan tuh, yang 7 sifat itu. Baru kita mendapatkan diri yang fitro. Ya, maafnya lahir dan batin. Ya, makanya maaf lahir dan batin. Ya. Harus sampai kepada Allah minta maafnya tuh, jangan cuma iya maaf lahir dan batin gitu aja. Ya, maafnya sampai kepada Allah, sampai kepada batin kita ini. Ya. Jadi itulah hakikat puasa, sahabat beriman ya. Ya ayyuhallazina, pokoknya diatur ke orang-orang yang beraman. Ya kalau cuma menahan lapar dan dahaga, ya anak-anak juga yang 10 tahun juga udah pada tahu. Masa tingkatnya anak-anak sama dengan orang-orang tua kita yang sudah makan banyak garam katanya. Anak-anak umur 13 tahun, 14 tahun udah pada tahu tuh. Udah cukup 1 hari udah sanggup. Masa kita tingkatannya orang-orang tua yang sudah segede orang tua, kita cuma tingkatannya kayak anak-anak. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Makanya tingkat puasa dalam ma'rifat ada 3 tingkatan. Ya. Ada puasa awam, itulah puasa syariat. Ya. Ada puasa ma'rifat, yang itu yang artinya yang khusus. Ada juga puasa yang khusus di dalam khusus. Ya. Khusus di dalam khusus itu hanya cukup para wali-wali. Ya. Ya, mereka itu mempertahankan keakuan di dalam dirinya, jangan sampai terbesit artinya pikiran dunia atau hati artinya memikirkan tentang dunia. Ya, itu tidak bisa bagi mereka. Kalau sudah memikirkan tentang dunia dalam hatinya, itu udah batal. Ya, udah buka puasa. Nah, kalau yang khusus itu, ya bagaimana tadi kita hanya menghilangkan hawa nafsu. Ya, menjauhkan hawa nafsu, ya. Nah, bukan berarti kita harus keluar, lantas kita harus dilarang melihat yang buka aurat. Tidak itu yang kita jaga. Bukan itu yang kita jaga. Ada kalanya, jangan mandang-mandang yang buka aurat, jangan mandang-mandang yang buka-buka ininya, jangan. Itu nanti batal. Bukan itu yang dijaga, ya. Keakuan yang dijaga. Ya. Kalau orang yang memandang, yang tahu artinya yang sudah paham memandang keakuannya, memandang artinya sifat syahwatnya dalam diri kita, sahabat beriman ya. Walaupun kita itu memandang orang yang lagi buka auratnya atau kayak gimana, itu nggak bakalan muncul syahwat. Kalau kita sudah mampu menjaga syahwat kita di dalam diri kita ini. Ya. Ya. Apa syahwat itu? Ya itu keakuan. Keakuan itu apa? Hawa nafsu. Bukan berarti kamu harus lewat dengan orang yang tidak pakai jilbab, lepas itu kamu memalingkan mukamu seakan-akan kamu itu lebih suci banget. Ini salah. Kamu melewati orang-orang yang tidak memakai jilbab, seakan-akan kamu itu melemparkan pandanganmu, seakan-akan kamu itu paling suci banget. Bagaimana kamu melewati dengan artinya saudaramu yang se-Indonesia setanah air yang non muslim mungkin? Apakah harus kita begitu? Ini hablum minan nas. Mungkin baik di mata kamu, tapi mungkin tidak baik di mata mereka. Ini hablum minan nas. Harus memandang secara arif billah, sahabat beriman ya. Tidak bisa kita menenggelamkan artinya akhirat, artinya dunia yang saya katakan tentang dunia tadi. Ya. Kalau di dunia ini harus kita melihat dengan nyata semua. Ya. Jangan kita merasa diri kita ini sok suci, sok mulia, ya, sehingga mereka yang berjalan kita tiba-tiba
Ya mungkin perasaan mereka tersinggung kayak gimana. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini yang kita jaga ya. Kalau kita sudah mampu memelihara hawa nafsu kita, ya nafsu itu sebenarnya dari nafs, ya dari Allah sendiri. Nafsu ini sebenarnya baik, ya. Cuma karena keakuan yang meliputinya, nafsu ini menjadi buruk. Ya. Nafsu, dia yang membuat kita dia jadi buruk, dia membuat kita jadi hitam. Ya, menjadi artinya hawa nafsu tadi cuma nafsu doang menjadi hawa nafsu. Ya. Makanya hawa itu bagaimana dia menggulingkan keimanan Adam ini sehingga diusir di surganya Allah. Itu kelakuan hawa tuh. Ya. Kelakuan keakuan hawa nafsunya. Kalau nggak bakalan hawa nafsu, kalau bukan bakalan perbuatan hawa nafsu, nggak bakalan keluar dia dari surga. Ya, tapi bagaimana hawa nafsunya ini ya, hawa ini atau siti hawa ini membujuk dirinya untuk memakan buah huldi, ya, sehingga diturunkanlah ke bumi. Ya, jadi jangan kita sok munafik sahabat beriman ya. Kita memandang secara kebenaran. Kalau kita sudah terlalu berlebih-lebihan, ya semakin tinggi kemunafikan kita. Karena apa? Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita, ya Nabi Muhammad. Sesungguhnya yang namanya berlebih-lebih itu aku nggak suka. Mau posisi ibadah, mau posisi amalan. Kalau yang namanya berlebih-lebihan tidak baik. Ya, karena dia pernah menegur sahabat ya. Beliau ini pernah menegur sahabat. Artinya dia melebih-lebihkan ibadahnya. Lalu ditegur oleh beliau. Artinya memang dia tidak, artinya beliau ini tidak suka dengan melebih-lebihkan artinya ibadah itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga menafsirkan yang apa yang dilihatnya tadi, seperti yang saya katakan jelaskan tadi tentang dunia. Ya. Memburukan dunia, mengejar akhirat. Bagaimana dengan Nabi kita di zaman dulu sahabat beriman ya? Berpapasan kalau lagi dia berkhutbah, apakah beliau kayak gitu juga ya? Menutup pandangannya untuk melihat orang-orang yang kafir itu? Beliau tidak begitu. Beliau membuka matanya dan menerangkan tentang dakwah kebenaran di depan mereka. Di situ tercampur. Zaman jahiliyah bayangkan. Mungkin belum ada yang berpakaian, artinya masih berpakaian setengah telanjang, menyampaikan tentang kebenaran. Zaman jahiliyah sahabat beriman. Ya. Jadi inilah yang dikatakan memandang kebenaran sahabat beriman ya. Kalau kita sudah mampu menjaga diri kita ini, keakuan diri kita ini udah nggak ada, itu walaupun kita memandang apa saja, nggak bakalan tumbuh hawa nafsu tuh. Karena apa? Yang memandang sudah bukan dia. Ya, yang memandang bukan saya lagi. Karena dia kan tidak memiliki hawa nafsu. Bagaimana dia mau bernafsu? Dia tidak memiliki hawa nafsu, dia tidak memiliki kayak gimana, enggak. Makanya serahkan kepada dia ya. Nah, yang tidak memiliki hawa nafsu tadi. Walaupun kita memandang apa tuh, tidak akan menimbulkan syahwat. Karena apa? Dia tidak memiliki syahwat. Dia tidak memiliki hawa nafsu tadi. Makanya sahabat beriman, waktu saya masih berada di pondok ya, Masya Allah, ya, saya tuh berjalan dengan kepala saya. Kalau saya mau kasih tahu,
Ya. Jadi kalau orang mengatakan tentang syariat, saya itu sudah pernah alami. Saya ini pernah juga menjadi Islam tablik. Ya. Saya masih dari SMP itu udah Islam tablik dah. Waktu di pesantren Al Khairat tuh. Ya, sampai saya mau sehingga saya hari itu sudah mau dibawa ke Makassar. Ya. Saya hari itu sekolahnya di Luwuk, ya, Sulawesi Tengah. Ya. Saya sampai lulus, sampai saya tes polisi, nggak dapat itu sahabat beriman ya. Makanya kalau berbicara syariat itu saya sudah paham. Ya. Saya tuh berjalan dengan kepala saya tuh. Ya. Apapun bicara orang, saya mengandalkan hadis. Ya, seakan-akan hadis itu saya nomor satukan. Ya, sehingga saya melupakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Bayangkan sahabat beriman, saking sombongnya saya dulu. Makanya umi saya itu benar apa yang dikatakan kepada saya. Kalau kamu hanya duduk di syariat, hanya kamu akan menumbuhkan kesombongan. Karena apa? Syariat keakuan, amalia, zohir yang kita pahami tidak pernah kita dipahamkan tentang yang batin, tentang kerohanian, tentang bagaimana memandang secara arif billah. Ya, masya Allah, itu kitab saya, kitab tablik saya tuh masya Allah. Ya, tebal-tebal lagi, baru berat. Pindah-pindah masjid tuh saya bawain. Ya. Bawa tikar, pokoknya pindah-pindah masjid. Itu saya masih sekolah. Sambil ya masih di pesantren. Kalau orang ngomong saya libatkan dengan hadis, mana dalilnya kayak gini-gini. Setelah saya pulang sahabat beriman ya, mungkin Allah di situ memberikan saya satu hidayah. Ya. Saya tidak sadar bahwa keluarga saya itu ya, artinya memiliki artinya ya pengetahuan yang begitu luas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai umi saya itu hari itu berkata kepada saya ya, jangan kamu menyembah Tuhannya satu, kamu menyembah Tuhanmu sendiri. Maksudnya umi kayak gimana nih? Ya, di situ saya sampai sakit sahabat beriman ya, saya mengingat bahwa Tuhan itu banyak. Ya, jangan menyembah Tuhan ustadzmu, sembahlah Tuhan yang ada dalam dirimu. Maksudnya kayak gimana? Sampai 7 hari saya sakit sahabat beriman, saya dikatakan begitu. Langsung hilang kesombongan saya, langsung hilang. Langsung diserahin tuh. Ya, Al-Quran. Kamu baca surat An-Nas, dibukakan surat An-Nas, surat penutup Al-Quran. Udah baca nak, udah. Ini tafsirnya nih. Ini maknanya, bukan tafsir ya. Bukan arti, maknanya. Dikasih maknanya. Rajanya manusia, tapi kalau dalam sebutan makna ya, bukan tafsir. Saya langsung bengong di situ. Sehingga saya dibimbing sahabat beriman ya, sampai dibimbing saya meluluskan sholat saya dulu, baru saya dibimbing, mulai dibimbing. Ya. Diajarkan ya. Nah, ini udah mantap syariatmu, nah, udah baik syariatmu, kamu hatamkan. Ya. Jadi saya hatamkan malam itu syariat saya naik kepada hakikat. Paham hakikat, hatamkan naik di tarekat. Paham tarekat, naik kepada ma'rifat. Begitu terus perjalanan. Ya. Jadi alhamdulillah sahabat beriman ya. Pentingnya bagi anak-anak kita ya, kita mengenalkan bagaimana tentang akidah. Ya itu wajar ya sahabat beriman, tentang akidah, akhlak ya, iman ya. Nah, itu artinya memang wajib dalam syariat kita ya. Tapi kita sesungguhnya manusia ini memiliki zohir dan batin. Aku yang awal dan aku juga yang akhir. Ya kita harus mengenalkan yang tentang yang hak-hak ya kepada anak-anak kita secara dini ya. Mengenal tentang bagaimana sifat-sifat Allah, di mana tata letak sifat-sifat ma'ani ya kepada anak kita. Makanya saya katakan tadi sholat itu nomor 2. Jangan sampai kita melupakan yang esensial tadi, yang Tuhan jadi sebutan. Ya. Tuhan tidak nyata, agama yang nyata, sehingga agama menjadi Tuhan.
Tuhan udah nyata tuh jadi sebutan. Allahu Akbar udah jadi sebutan. Tidak ada yang mampu mewujudkan. Tidak ada yang mampu mewujudkan. Ya. Jadi kita memandang semua tuh perbedaan tuh. Kamu bukan Islam, kamu beda. Karena apa? Sudah dijadikan agama itu Tuhan. Kamu lain aliran saya dengan saya, kamu beda, kamu kafir. Itu yang kita menuhankan Tuhan. Kita menuhankan agama. Tapi kalau kita memandang dalam satu kearifan, satu kebenaran di dalam diri mereka, di dalam diri kita adalah satu kodrat, yaitu ilah awal mula jadi. Itu semua akan menimbulkan kasih sayang. Di mana kamu memandang, di situ wajah-wajahnya Allah. Iya, ilahin nas. Ya, jadi ya luar biasa sahabat beriman. Ya memang awalnya itu saya bingung, kayak juga mungkin sahabat-sahabat beriman ya, yang mendengarkan pemahaman-pemahaman tentang yang hak-hak, tentang yang batin, tentang rohani. Memang kita bingung yang pertama. Ya, bingung sekali ya. Sampai kita muter-muter tuh. Ya. Lalu yang membimbing saya ini, murid saya ini ngatain, jangan kamu menempatkan sesuatu yang saya pahamkan bukan di akal, kamu lepas itu memahamkan dengan menerima dengan akalmu, jangan. Oh, baru saya paham di situ sahabat beriman ya. Makanya tentang sir itu tidak bisa kita menempatkan dengan akal kita. Artinya sesuatu pemahaman yang memang tidak bisa ditempatkan dengan akal. Tapi karena kita tidak paham ya, kita memaksakan tuh ya dengan memahami dengan akal. Sehingga tidak masuk akal bagi diri kita. Akhirnya kita mungkin malu bertanya, yang menjadi satu ocehan, satu ocehan bagi mereka. Kamu menafsirkan ayat Al-Quran dengan asumsimu sendiri. Ya, kamu menafsirkan Al-Quran dengan apa yang kamu akal-akalin, macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, makanya sesuatu pemahaman yang bukan dari akal jangan kita menempatkan di akal. Kalau kita sudah bahas tentang sir, ya, tentang ketuhanan. Ya. Makanya saya ulang-ulangi di sini, malaikat Jibril itu lebur. Ya, lebur saat bertemu dengan Allah, lebur. Ya. Karena dia posisinya makhluk. Ya, malaikat itu makhluk. Akal ini makhluk. Tumbuhnya di mana? Di kolbu, daging yang berisi darah. Ya, kalau kolbi itu bukan lagi dengan akal. Ya. Itu dengan batin. Ya, dengan hati nurani yang paling dalam. Itu yang kita harus pahami. Makanya kebanyakan kita di room sebelah ya, saling berdebat, ini didebatkan ya. Satu ngomong tentang pemahaman Tuhan, satu ngomong tentang akal. Ya baru udah nggak tahu blunder di situ. Ya, jadi hanya perdebatan. Ada pula yang lain dibawa-bawakan dengan sunnah. Ya, dengan perjalanan para sahabat-sahabat, mulai kacau tuh. Ya. Nah, inilah pentingnya adab. Makanya dalam ilmu itu ada makomnya. Ya. Makom itu yang mengatur, ya, yang mengatur tangga-tangga pemahaman itu sendiri. Ya, kalau saya makom pembahasan dalam tauhidun, berarti jangan ada yang bertanya tentang tauhid. Ya, kalau saya belum belajarkan tentang ilmu, jangan ada yang bertanya tentang iman. Kalau saya belum belajarkan tentang iman hakikat, berarti jangan ada yang bertanya tentang syariat. Kalau saya membelajarkan tentang syariat, jangan ada yang bertanya tentang hakikat. Itu makom. Ya, masa macam sama halnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Masa sekelas 1 saya mau tanyakan tentang pelajaran kelas 6. Masa kelas 6 saya belajarkan tentang kelas SMP, kelas 7. Butuh tingkatan. Gitu ya.
Kalau kita sudah naik di marifat, nah pas saat kita selesai bermuzakarah, baru kita dipersilakan bertanya. Itu tidak bertanya tentang bagaimana wilayah tentang marifat. Ya. Nah itu ada. Kalau ada yang bertanya tentang syariat, berarti kita kembali lagi tuh. Ya, udah jauh-jauh tadi jalannya tuh, udah hampir mau di tujuan, kembali pula di syariat. Jadi orang yang baru mendengarkannya gagal paham. Nah, inilah yang dikatakan muzakarah bertauziah, sahabat beriman ya. Kalau kita sudah di situ, jangan dulu kita kembali ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi perjalanan manusia itu, sahabat beriman ya, sama halnya dengan saya. Saya dulu sama, bingung gini, sampai sakit. Bayangkan sahabat beriman, sampai sakit. Ya, saking saya itu alimnya ya, saking saya itu alimnya, cuma dibekukan dalam satu kata. Ya. Cuma ditundukkan satu kata. Baru saya paham. Oh, kayak gini ya. Belajar, dibimbing terus. Ya. Nah, saya alhamdulillah ya, paman saya ya, yang artinya sebagai murid saya, ya, paman-paman saya semua sahabat beriman, karena ya semua keluarga saya alhamdulillah ya tidak artinya tidak lepas dari 4 ya, 4 maksudnya tidak meninggalkan. Makanya dari beliau lah, karena dulu saya ada kata-kata, kalau kita sudah ma'rifat, apakah kita tidak lagi sholat ya, apakah kita sudah ma'rifat, apakah kita ini sudah bisa meninggalkan syariat. Dari beliau lah artinya memberikan pencerahan. Ya, orang yang ma'rifat itu tetap sholat ya 5 waktu. Artinya jangan kita keluar dari lingkaran syariat. Ya, tidak bisa kita keluar dari lingkaran syariat seperti sholat, seperti puasa, ya, zakat, ya, tidak bisa keluar dari situ. Ya, ini syariat bagi kita. Ya, jadi walaupun setinggi bagaimana, tetap kita harus sholat. Ya. Makanya kalau saya mendengarkan tentang pemahaman ma'rifat, mereka tidak sholat, itu adalah kedustaan ya. Artinya bukan kedustaan ya, karena memang nggak ada tuh dalam Al-Quran ya. Karena apa? Beliau-beliau ini artinya dia hanya bagaimana mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran ya, tidak keluar dari dalam Al-Quran, tidak keluar dari Al-Quran ya, semua dalam Al-Quran. Jadi ya memang ya silakan Kanevi. Bang Alannya kemana itu? Silakan Bang Hamba Allah 10 menit lagi ya. Iya. Jadi memang saya nilai 100% benar ya, 100% benar, karena memang tidak keluar dari Al-Quran. Kalau saya mendengar kalau saya mendengar ya, kalau saya mendengar dengan yang lain, pemahaman yang beda ya. Itu berarti tidak saya menciptakan perbedaan ya, atau saya menciptakan satu perdebatan, tidak ya. Karena saya sudah tahu tuh, oh berarti dia ini benar dalam Al-Quran, cuma dia mengatakannya dalam posisi lain, dia mengatakannya dalam kiasan kata lain. Ketahuan dari Al-Quran, tidak dari Al-Quran, ketahuan ya. Ketahuan ya, kajiannya dalam Al-Quran tapi dia menyampaikan artinya dalam bahasa lain, ketahuan kalau dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran itu juga ketahuan ya. Karena Al-Quran ini tidak lupa dari artinya kita bagaimana saya memahamkan selama ini tentang kodat-kodatnya ya, tentang huruf hijaiyah, kok dari mana itu tentang zikir, mana bagaimana tentang sholat, ya tentang hukum-hukum hijaiyah ya, yang bermana ya, yang tersirat. Itu yang kita kaji ya, kodat-kodat hijaiyah yang bermana ini yang dikaji, seperti an'amta alaihim, alaihim ya. Itu yang dikaji itu ya, dalam tauhid itu yang dikaji ya. Ya, ta'ala ihim an'am ya. Makanya ada ilmu dalam marifat itu tentang bagaimana kita memahami a i u ha hi hu ya, ada lagi ya. Itu semua hijaiyah yang memiliki makna
Ya karena walaupun bagaimana dari titik menjadi